teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama dari 3 dosa besar pendidikan Indonesia yang tadi disinggung oleh Pak Agus dari Puspeka. Ada Ibu Revlina, Ibu Mary, silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu, dan kita akan mulai memasuki sesi yang pertama. Materi kita pada pagi hari ini tentang anti kekerasan seksual yang akan disampaikan oleh Ibu Sukiah SPD dan Bapak Yusuf Ahmad MPD Kons. Berdua ini adalah guru BK di SMP. Pak Yusuf sebagai Ketua MGBK SMP di Kota Jambi dan Ibu Sukiah sebagai pengurus MGBK SMP Kota Jambi yang kebetulan kami dipercaya oleh Puspeka untuk mengimbaskan materi 3 dosa besar pendidikan Indonesia kepada Bapak dan Ibu. Kepada Bu Sukiah dan Pak Yusuf disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperkenalkan oleh Mbak Yuni, jadi saya langsung ke materi saja. Judulnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sebagai salah satu dosa besar pendidikan yang selama ini pasti kita rasakan bersama. Kenapa ini penting? Itu yang perlu kita ketahui dulu. Menurut WHO saja, kasus kekerasan seksual yang umum terjadi itu bahkan terjadi di wilayah yang dipandang aman oleh siapapun. Sebenarnya tidak hanya di sekolah, kampus, asrama, atau tempat kerja, bahkan di lingkungan keluarga saja, itu merupakan tempat yang paling aman bagi seorang anak, itu bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut. Apalagi di sekolah, di kampus, asrama mahasiswa, dan tempat kerja, bahkan yang sedang viral akhir-akhir ini, beberapa minggu ini di medsos maupun di televisi, di sebuah sekolah berasrama yang berbasis agama, mohon maaf tidak mendiskreditkan, tetapi itu memang fakta yang terjadi, itu bahkan juga terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang semestinya sangat bertanggung jawab terhadap perkembangan maupun keamanan dan kenyamanan siswa yang ada di sekolah tersebut. Itu kan miris sekali. Sehingga kekerasan seksual ini termasuk salah satu hal yang dimasukkan ke dalam dosa pendidikan atau dosa besar pendidikan dan perlu kita tangani, perlu kita cegah, perlu kita tindak lanjuti tentunya. Selain itu, berdasarkan hasil riset juga bahwa ada sebuah perusahaan riset di Singapura itu menyatakan bahwa astagfirullahaladzim, ini Indonesia sebagai negara kedua yang paling berbahaya bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Ini juga sangat memprihatinkan bagi kita, sehingga memang ini adalah hal yang sangat urgen untuk kita bahas, kita selesaikan, kita tangani, dan juga kita tindak lanjuti setelah ini. Kemudian berbagai survei juga menyatakan hal yang demikian. Ini ada survei di kampus ya, tanggal 29 Maret 2019, itu ada 174 testimoni yang menyatakan ada terjadinya kekerasan seksual itu. Dan menurut Komnas Perempuan, tercatat ada 2.988 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan pada tahun 2019. Ini sebuah gunung es tentunya, yang tidak dilaporkan pasti lebih banyak dari itu dan belum terungkap. Kita lanjut. Nah, masih kenapa ini urgen juga untuk kita bahas? Bahwa berdasarkan lembar fakta catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 juga itu bahwa universitas menempati urutan pertama sebanyak 27% kasus yang diadukan. Ini sekali lagi yang diadukan. Kemudian di pesantren 19%, di SMU SMK 15%, di SMP 7%, di TK SD SLB dan pendidikan berbasis Kristen, mohon maaf ini fakta. Data, artinya saya hanya membacakan data, itu 3%. Kita lanjut. Selain hal-hal yang disampaikan tadi, kenapa kekerasan seksual ini juga memang harus kita jadikan hal yang paling utama untuk kita selesaikan?
karena dampak dari kegiatan atau peristiwa kekerasan seksual itu sangat-sangat membuat terhambatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena korban kekerasan seksual itu biasanya mereka akan menjadi terhambat dalam mencapai prestasi akademik, tentunya karena pengaruh secara fisik maupun psikisnya. Kemudian kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal, berpotensi menyebabkan korban drop out. Ini tentunya kalau guru BK atau guru mata pelajaran juga sudah sangat paham dengan hal ini, kemudian mendiskreditkan posisi lembaga pendidikan. Sehingga pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas yang sudah dicanangkan oleh negara melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Riset dan Teknologi ini akan menjadi terhambat. Lanjut, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan? Jadi kata kunci yang menandai bahwa suatu tindakan itu disebut sebagai kekerasan atau tidak, itu adalah adanya paksaan dari satu pihak atau bahkan lebih pihak terhadap pihak lain dalam suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki kuasa atas pihak yang dipaksa. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini baru kalau kekerasan secara umum. Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Ini definisi secara umum kekerasan seksual itu. Seperti yang telah kita ketahui juga, yang kita amati, bahkan mungkin terjadi di depan mata kita, di lingkungan terdekat kita, bahwa tindakan-tindakan yang termasuk kekerasan seksual itu tidak hanya terjadinya misalnya perkosaan, atau sodomi, atau hal-hal yang berat, tetapi kekerasan seksual itu juga bisa berbentuk verbal, non-fisik, fisik, melalui teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang pertama ini verbal ya. Kekerasan seksual verbal itu kadang-kadang dianggap sepele oleh pihak-pihak yang semestinya menjadi pelindung bagi anak atau orang lain yang mengalami kekerasan seksual ini. Kalau secara verbal, biasanya kalau itu terjadi pada anak-anak atau siswa kita, saat mereka mengadu pun, ya mohon maaf, barangkali ada beberapa di antara kita itu, kalau hanya berupa verbal, itu akan dianggap hal sepele atau itu main-main saja begitu. Sehingga si korban ini kadang-kadang jadi malas mengadu, karena hanya cuma dikatain seperti itu kan hanya main-main atau kata-kata yang terlontar spontanitas. Padahal si korban ini sudah merasakan dampaknya bagi dirinya. Jadi apapun bentuk kekerasan seksual itu nanti sebaiknya kita tanggapi dan kita selesaikan sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan sebagai guru atau sebagai guru BK, bahkan sebagai orang tua siswa di sekolah itu. Baik, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Dampak traumanya untuk korban kekerasan seksual itu biasanya terjadinya pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa kalau memang dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian trauma secara seksual tentunya kalau memang sudah kepada tindakan-tindakan yang lebih fatal atau serius lagi. Kemudian korban juga merasa tidak berdaya, kemudian akan menyandang stigma negatif juga di masyarakat. Inilah yang paling sebenarnya harus kita perhatikan, bahwa mereka itu korban, tapi pada akhirnya mereka jauh lebih menjadi korban lagi karena ada stigma negatif itu. Sehingga kok sepertinya sudah menjadi korban, sudah tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa tangga lagi begitu. Itu kebiasaan di masyarakat kita seperti itu. Bahkan itu bisa terjadi pada orang tuanya. Kalau sebentar lagi kita akan menyaksikan video yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual
saat ini. Silakan Bapak Ibu saksikan dulu. Lagi mau tulangnya banyak tadi ya. Sinta, kamu kenapa? Sinta, nggak apa-apa kan? Udah lihat belum sih? Kenapa sih? Lihat apa? Ini nih. Sih, jangan. Nggak enak dilihat sama orangnya langsung. Tapi kalau Sinta nggak lihat, nanti jadi tebak-tebakan terus. Tuh gimana ya? Jadi gini, Sin. Ada foto sensual yang mirip sama kamu. Sekarang itu udah nyebar di sekolah. Foto? Foto apa sih maksud kalian? Kamu yakin mau lihat fotonya? Bener kata Zi, aku nggak mau nebak-nebak. Kasih tahu aja ya. Kasih tahu. Ini Sin, fotonya. Ini foto yang kukirim ke Dharma. Dharma? Teman kamu kan yang mahasiswa itu? Kok kamu kirim foto ginian ke dia sih? Ini bukan foto aku. Foto yang kukirim itu cuma mukanya aja. Bukan kamu. Tapi... jangan-jangan... Sinta. Ada bicara. Pak, jangan dong, Pak. Sinta jangan langsung disalahin. Dia kan korban. Isi, tenang. Yang pasti kejadian ini sangat mengejutkan Sinta. Lebih baik kita bicaranya di ruang Dika saja. Ayo. Temenin deh. Tenang Sinta ya. Sinta, pertama-tama kamu tenang dulu. Di ruang BK ini aman, sangat aman. Ada juga Bu Mira. Kalau kamu mau curhat langsung, bagi sama perempuan. Sinta, Ibu dengar ada foto sensual kamu yang beredar di sosial media. Betul. Bu, itu foto wajah saya. Tapi bukan saya, Bu. Sinta, kamu tenang dulu ya. Gak apa-apa kok kalau kamu mau nangis. Aku tahu kamu pasti sedih banget. Tapi kamu tenang dulu ya. Sinta, kamu pasti shock ya. Gak apa-apa kok. Kamu gak sendirian. Ada kita di sini sama kamu. Iya, kami semua di sini percaya sama kamu. Kalau kamu sudah mulai nyaman, kami siap mendengarkan cerita kamu. Itu foto wajah saya. Tapi badannya bukan punya saya. Itu foto yang saya kirim ke Dharma, teman saya mahasiswa. Saya nggak nyangka kalau jadinya begini. Bu. Jadi kemungkinan besar foto ini hasil editan. Dan dipastikan untuk niat yang tidak baik. Banyak langkah yang bisa ditempuh. Tapi yang terpenting Sinta, untuk saat ini, Klik video. Ulang jadinya.
kamu. Tapi Kamu yang beredar di sosial media. Betul. Bu, itu foto wajah Maaf saya. Bapak Ibu, ini agak macet. Ada juga Bu Mira, kalau kamu mau curhat langsung, sebagai sama perempuan. Sinta, Jadinya begini, Bu. Jadi kemungkinan besar, foto ini hasil editan. Dan dipastikan, untuk niat yang tidak baik. Banyak langkah yang bisa ditempuh. Tapi yang terpenting, Sinta, untuk saat ini, kondisi kamu. betul yang Pak Herman bilang, Sin. Sekarang, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Apa yang paling bikin kamu khawatir? Orang tua saya, Bu. Oke, Ibu mengerti. Boleh Ibu coba bantu jelaskan ke orang tua kamu? Setelah itu, tolong bantu diusut ke pihak yang berwajib. Saya sedih kok kayak gini. Baik, untuk pelaporan akan dibantu oleh pihak sekolah. Semua akan bergerak bersama-sama untuk membantu kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Ya? Oke, sekarang Ibu mau telepon orang tua kamu. Gak apa-apa kan, Sinta? Halo, selamat siang. Ibu, saya dengan Mira, salah satu gurunya Sinta di SMA Cerdas Berkarakter. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, kenapa? Jadi begini, Bu. Anak Ibu sudah menjadi korban kekerasan seksual daring. Di mana fotonya diedit dan dirubah menjadi foto yang sensual. Apa? Astaga! Di mana Sinta sekarang? Dia harus pulang. Ibu, saya mohon Ibu tenang dulu ya. Sinta di sini adalah korban, Bu. Yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga kondisi mentalnya. Sinta sudah cukup tersakiti dengan kejadian ini. Yang bisa kita lakukan untuk Sinta sekarang sebagai orang dewasa adalah membantu, menjaga hatinya dan membantu pemulihannya, Bu. Tapi, baiklah, saya mengerti. Terima kasih banyak telah memberitahukan kondisi ini kepada saya. Sekarang, bisa tolong berikan teleponnya ke dia? Baik. Sinta, Ibu kamu mau bicara? Ma. Nak, Sinta, kamu nggak apa-apa sayang? Ma, Sinta bilang maaf, Ma. Tidak, Nak, kamu nggak salah. Nanti Mama jemput ya. Tidak, Nak, kamu nggak salah. Nanti Mama jemput ya. Kita bicarakan di rumah. Iya, Ma. Sinta, aku udah tamat. Sinta, nggak gitu. Hidup masih panjang dan terus berlanjut ke depan. Nanti kalau si Dana ditangkap, dia yang bakal panas. Tiara, ini. Sinta, kalau kita hidup masih banyak banget hal baik yang menanti kita di masa depan. Jangan menyerah dalam hidup ya. Masa lalu bisa diperbaiki. Tapi yang penting adalah hidup dengan baik saat ini sambil melihat ke masa depan. Terus. Kan ada buat kamu. Jangan nangis dong. Jangan nangis. Sayang air matanya. Ibu, setelah kita saksikan ya film pendek yang berhubungan dengan kekerasan seksual, ini
terjadi pada zaman sekarang ini, di mana memang para siswa sangat banyak menggunakan HP saat ini karena memang ya kita yang minta gitu kan, bukan kemauan mereka. Kalau dulu sebelum pandemi kita melarang para siswa membawa HP, kalau saat ini memang kita mewajibkan bahkan para siswa memiliki HP, sehingga hal-hal seperti tadi misalnya kekerasan seksual yang di ranah daring itu sangat memungkinkan dan kemungkinannya sangat besar untuk terjadi pada para siswa kita, bahkan mungkin pada anak-anak kita. Sehingga sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan keamanan anak kita sendiri maupun para siswa kita mesti waspada dengan hal ini. Karena memang kemajuan teknologi, kekerasan seksual yang di daring ini tidak bisa kita hindari sepertinya. Kita lanjut. Tidak bisa diturunin. Ya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Maaf. Nah, kekerasan juga bisa terjadi berdasarkan identitas lain atau berdasarkan berbasis gender ya. Dalam hal ini sebenarnya tidak bisa dibedakan juga sih bahwa yang pasti yang akan mengalami kekerasan seksual itu adalah jenis kelamin perempuan. Oh tidak, meskipun berjenis kelamin laki-laki itu sangat mungkin untuk mengalami kekerasan seksual ini. Nah kalau secara keseluruhan ya, tipologi kekerasan itu, bentuk kekerasan kan bisa berupa fisik, seksual, psikologis, pengabaian, atau penelantaran. Itu ada bisa dari diri sendiri, antar individu atau kelompok. Namun kalau kekerasan seksual kan tidak mungkin ya dari diri sendiri. Biasanya sih yang dari sendiri itu berupa fisik, psikologis, maupun pengabaian. Di sini upaya bunuh diri, itu kekerasan dari diri sendiri, melukai diri sendiri, juga dari diri sendiri. Khusus untuk kekerasan seksual itu biasanya terjadi antar individu di dalam keluarga atau pasangan, itu dari orang tua ke anak, atau bahkan anak mungkin ke pihak lain, kemudian dari pasangan, bisa juga orang tua ke anak. Kemudian kalau dari komunitas sosial mereka itu, ada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Nah, di yang asing atau tidak dikenal ini, saat ini karena memang kita berada pada dunia maya yang hampir 24 jam waktu anak kita itu berada di dunia maya, ini komunitas-komunitas asing ini sangat memungkinkan untuk menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut. Dan kalau kelompok ya ada kelompok sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai untuk menimbulkan kekerasan seksual tersebut. Nah, bentuk kekerasan sendiri terdiri dari kekerasan fisik, tadi sudah saya jelaskan, seksual, dan psikologis. Pengabaian atau penelantaran juga merupakan salah satu bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat terjadi dalam konteks personal atau diri sendiri, antar individu, dan atau antar kelompok. Selanjutnya, kita di masyarakat, di sekolah bahkan juga mungkin, di antara kita sebagai guru juga, di keluarga kita juga kadang-kadang memandang terjadinya kekerasan, terutama kekerasan seksual ini agak terjadi salah paham juga ya, bahwa itu sebenarnya fakta atau mitos. Kita lihat dulu. Mitos atau fakta. Nah, yang pertama, silakan Bapak Ibu baca di chatroom, dijawab di chatroom ya. Masa depan pelaku hancur karena laporan korban yang membuka aib. Itu mitos atau fakta? Silakan dijawab dulu. Baik, agak cepat, 30 detik saja. Oke, sudah. Nah, jawabannya mitos. Jadi, masa depan dan nama baik pelaku hancur karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Jadi bukan karena laporan tadi, karena mitos yang terjadi di masyarakat itu, bahwa
kalau kita melaporkan akhirnya pelakunya juga masa depannya hancur, sehingga kadang-kadang kan si pelaku ini, dari pihak pelaku ini mengajak damai, mengajak dibicarakan secara kekeluargaan tanpa ada laporan, sehingga hal-hal yang terjadi ini tidak terungkap di permukaan karena mitos ini. Jadi kita sebagai orang dewasa yang berpendidikan, kita harus paham ini sebenarnya mitos atau fakta, dan paham juga tindakan apa yang mesti kita lakukan. Selanjutnya, yang nomor 2, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang yang kita kenal. Udah ada jawaban, Bu Okta? Silakan Bapak Ibu dijawab, mitos atau fakta? Sudah. Iya, fakta. Ini akan sangat berbahaya kalau misalnya kita menganggap itu mitos. Karena kita akan kehilangan kewaspadaan akhirnya, bahwa orang-orang dekat itu tidak mungkin melakukan tindak kekerasan. Padahal hal yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat, ataupun di media yang kita baca, itu banyak sekali kekerasan seksual itu terjadi yang dilakukan oleh ayah kandung, oleh paman, oleh kakaknya sendiri, apalagi hanya saudara sepupu begitu. Nanti mungkin di sekolah kita akan memberikan pendidikan seksual ini kepada siswa, terutama yang perempuan ya, hal-hal apa saja yang tidak boleh disentuh, baik itu oleh ayah kandungnya, oleh abangnya, oleh pamannya, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Yang nomor 3. Laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ini mitos atau fakta? Kita lanjut, ingat waktu ya. Jawabannya fakta. Banyak sekali kasus kekerasan seksual ini terjadi juga pada laki-laki dan dilakukan juga oleh laki-laki yang sering kita dengar beritanya, terjadi sodomi dan sebagainya. Bahkan di lingkungan pendidikan yang seharusnya tidak terjadi pun ini bisa terjadi. Bahkan dulu ada di sebuah PAUD ya, TK kalau tidak salah, itu terjadi juga kekerasan seksual kepada siswa laki-laki oleh penjaga toilet atau petugas kebersihan yang sesama laki-laki. Aduh. Kemudian berikut, kekerasan seksual terjadi pasti karena pakaian korban. Mitos atau fakta? Sudah dijawab ya? Jawabannya mitos. Karena tidak menutup kemungkinan juga seseorang yang berpakaian, mohon maaf menurut syar'i begitu, juga mengalami kekerasan seksual. Artinya, bukan kita mendiskreditkan orang-orang yang memakai hijab atau apa, ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita, baik yang membuka aurat maupun yang menutup aurat itu tetap bisa menjadi korban kekerasan seksual. Ini bisa disampaikan kepada para siswi kita, jangan nanti mereka akan langsung tidak waspada, aku kan udah pakai jilbab ya, tidak mungkin mengalami ini. Nah, itu kan takutnya seperti itu. Dan orang tua juga kadang-kadang begitu pikirannya. Anak saya udah ini kok pakaiannya udah tertutup, tidak mungkin kan menjadi korban begitu. Lanjut, kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan cukup diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak institusi pendidikan terkait, karena kekerasan adalah urusan individual. Mitos atau fakta Bapak Ibu? Silakan dijawab. Nah, ini jawabannya mitos. Ini yang saya sampaikan tadi, karena biasanya pihak pelaku itu tidak mau diproses, baik oleh lembaga pendidikan maupun secara hukum, sehingga si korban ikut tidak bisa melaporkan, tidak melakukan pencegahan dan penanganan dan sebagainya. Padahal itu mitos. Ya, apalagi kita sebagai guru, kalau di lingkungan pendidikan kita, di instansi pendidikan kita terjadi kekerasan seksual itu juga kita tidak bisa, biasanya kan kalau kekerasan seksualnya terjadi di luar sekolah, sepulang sekolah misalnya, kemudian kita akan bisa melepaskan, loh itu kan terjadi di luar lingkungan sekolah dan itu urusan individu mereka, silakan diselesaikan secara kekeluargaan saja, padahal kita adalah harusnya sebagai mediator dalam penyelesaian tersebut. Lanjut, 6, pelaku adalah korban dari kasus kekerasan yang dilaporkan. Mitos atau fakta? Ini pelaku malah mengaku menjadi korban begitu setelah dilaporkan. Itu juga mitos ya, bahwa kalaupun ada konsekuensi terhadap pelaku, itu sebenarnya adalah karena memang merupakan resiko dari perbuatan yang dia lakukan. Jangan menyalahkan korban pula yang melaporkan. Begitu.
kekerasan, bagaimana mencegahnya. Agak cepat saja apa yang bisa kita lakukan. Yang jelas ya kita memberikan teladan ya, tidak melakukan kekerasan dengan memberikan keteladanan dan edukasi sepanjang waktu. Kalaupun tidak sampai kepada kekerasan seksual, paling tidak kekerasan fisik, psikis, dan verbal dan sebagainya itu ya kita hindari. Kemudian membantu korban kekerasan tanpa menghakimi. Ini tadi hampir saja orang di film yang kita tonton bersama tadi ya, membantu korban kekerasan tanpa menghakimi. Si gurunya berdua udah sangat bagus. Biasanya orang tua kan karena memang tingkat pengetahuannya mungkin tidak sama dengan guru, langsung akan menyalahkan anaknya padahal dia sudah menjadi korban yang seharusnya ditolong. Kemudian membuat dan mensosialisasikan prosedur operasi standar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Insya Allah ini nanti di akhir kegiatan kita akan kita bahas agak lebih detail bagaimana cara kita mensosialisasikannya dan bagaimana cara kita menanganinya untuk gerak bersama, aman bersama antara pihak keluarga maupun dengan pihak sekolah. Apakah ada proses hukum bagi pelaku kekerasan termasuk kekerasan seksual? Ya, harusnya ada. Gitu. Karena ini sesuai dengan peraturan Mendikbud pun sudah dijelaskan di situ bahwa pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah satuan pendidikan itu ada. Bahkan kalau di Kota Jambi sendiri itu sudah ada perdanya untuk kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya terhadap anak, ini sudah ada perda dan sudah bisa dilakukan. Ini yang bisa kami sampaikan untuk sementara mengenai kekerasan seksual sebagai salah satu dosa besar pendidikan di Indonesia. Dan saya kembalikan dulu kepada Mbak Yuni sebagai moderator untuk sesi ini. Silakan Mbak Yuni. Baik, terima kasih Bu Sukia. Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Boleh raise hand kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau belum di raise hand, saya coba baca dulu yang di room chat ya, Bu Sukia. Ini ada Bu Marta nih dari SMP 22 Kota Jambi. Beliau menanyakan bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatasi kekerasan seksual yang dilakukan antar individu orang tua terhadap anak. Monggo silakan. Iya. Masih di mute, Bu. Mohon maaf, masih mute tadi. Baik, terima kasih Bu Marta pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus. Selalu semangat ya Bu Marta. Rekan BK yang selalu Masya Allah semangatnya luar biasa. Biasanya saya tularkan ini ke peserta kalau misalnya kita luring, Bu Marta ini sudah berdiri di depan untuk memberikan motivasi kepada peserta seluruhnya. Ice breaking-nya banyak banget. Baik Bu Marta, pertanyaannya yang sangat bagus tadi disampaikan bagaimana yang paling efektif ya untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi di keluarga, misalnya orang tua ke anak gitu ya Bu Marta. Mungkin saya bisa sedikit cerita ini Bu Marta. Karena saya pernah menangani secara langsung kejadian ini. Bahkan sampai si anak itu melahirkan anak. Itu dilakukan oleh bapak kandungnya dan itu memang di bawah asuhan saya waktu itu. Ini kita tidak bisa melakukan penyelesaiannya sendiri Bu Marta. Karena ini sudah sangat banyak kaitannya dengan instansi yang lainnya. Memang terutama yang pertama pasti kita melakukan pendekatan dulu kepada pihak keluarga, terutama si korban. Kemudian karena ini dilakukan oleh bapaknya, bapak kandungnya, tentunya ke ibunya. Kita juga harus melakukan pendekatan sampai kita mendapatkan data yang benar-benar bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat laporan ke instansi yang memang harus kita berikan laporan Bu Marta. Jadi waktu itu memang sudah kejadian, akhirnya saya datang ke rumah pun awalnya tidak dipersilakan masuk oleh orang tuanya karena si ibu ini tidak tahu bahwa anak ini adalah korban kekerasan seksual dari ayahnya.
Ibunya pikir anaknya ini sakit karena suka muntah, ke dokter belum dicek, katanya itu adalah asam lambung, kemudian sampai parah sehingga menyebabkan sakit kepala. Waktu saya datang ke rumah, ibunya bilang sedang dibawa bapaknya berurut. Nah itu, jadi ibunya juga enggak tahu. Dan itu mohon maaf, adalah keluarga yang di tingkat ekonomi yang sangat rendah. Jadi tidak orang tua atau ibunya ini juga tidak berpikir sejauh itu, dan ternyata itu kejadian. Akhirnya kami berdiskusi di sekolah, konferensi kasus begitu, diskusi profesional juga dengan sesama guru BK apa yang harus kita lakukan. Akhirnya kami laporkan ke Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan. Kemudian akhirnya masalah itu diambil alih oleh dinas tersebut dan semuanya dilaksanakan di dinas sosial. Akhirnya anak itu melahirkan, anaknya diambil oleh dinas sosial dan si bapak ya menjalani proses hukum begitu. Karena itu tidak bisa kita selesaikan sendiri kalau sudah kaitannya seperti itu. Ada lagi yang dilakukan oleh orang lain, bahkan sudah sampai dibawa pergi juga, itu kami langsung kalau itu memang ke ranah hukum, Bu Marta. Namun ke anak, si anak ini kan kalau yang sudah punya anak itu terus dibina oleh dinas sosial. Kalau yang satu lagi yang bukan oleh orang tuanya sendiri itu juga langsung ditangani oleh Yayasan Siko kemarin yang kami punya itu untuk konseling selanjutnya dan sebagainya. Nah, Oke. Mbak Yuni. Baik, bagaimana Bu Marta? Oke, jempolnya sudah diangkat. Terima kasih. Berikutnya kita coba dari yang raise hand ya, karena kita masih akan berjalan dengan materi berikutnya. Kita coba dari satu yang raise hand, ada Bu Dewi Sufiana ya, atau Bu Dewi Sufiana. Silakan di depan mic-nya. Ini yang raise hand dari awal, Mbak. Ya, yang raise hand dari awal. Tapi tidak mengajukan pertanyaan. Enggak juga. Iya. Bu Yuni Hartina Sari. Bisa diaktifkan? Oh, tidak juga. Pak Musnibin dari SMK 4 Kota. Dipersilakan kalau ingin bertanya secara langsung, Pak Musnibin, silakan diaktifkan mic-nya dan kamera. Pak Ibin? Iya. Baik. Dipersilakan Pak Musnibin. Terima Ini kasih. salah satu APK ya, agen penguatan karakter nih. Silakan Pak Ibin. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali apa yang disampaikan Bu Sokiyah. Sedikit saya ingin menanyakan, tadi Bu Sokiyah menyampaikan tagline-nya kekerasan seksual itu adalah paksaan. Nah, bagaimana dengan kejadian yang baru terjadi di Jawa Barat gitu, seorang pimpinan pesantren memperkosa, bukan memperkosa sebenarnya, karena di situ tidak ada paksaan kalau menurut saya ya. Di situ yang muncul adalah iming-iming atau rayuan. Nah, sehingga dia dapat memperdayai 12 santrinya sampai hamil, bahkan sekarang ada yang melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kejadian di Pekanbaru, itu ada seorang oknum polisi, bagaimana dia bisa dengan pacarnya, itu tanda kutip, sampai 2 kali aborsi gitu. Nah, ketika dilaporkan ke pihak yang berwajib, di sini juga dia dapat bebas gitu, karena kalau mengacu kepada yang tadi itu kan paksaan. Nah, sementara yang kejadian yang kedua ini sebenarnya bukan paksaan juga. Itu terjadi karena mungkin iming-iming atau bujuk rayu. Itu saja Bu, terima kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh iya. Iya, Pak Ibin, pertanyaannya berarti bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut ya? Bu Sukiyah, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih Pak Ibin ya. Musnibin, SMK Negeri 4. Dari SMK 4 Kota. Pertanyaan yang bagus sekali. Barangkali saya coba jawab sedikit dulu, nanti mungkin bisa kita sama-sama ya Mbak Yuni, Pak Yusuf, dan Mbak Okta, serta yang lain, atau bahkan bisa kita diskusikan. Memang
definisi tadi itu paksaan sama dengan PP ya, PP atau apa yang sekarang sedang booming juga itu Pak. Memang di situ kekerasan seksual di kampus itu yang terutama yang sedang kita menjadi pro kontra juga karena ada kata paksaan tadi. Jadi kalau misalnya tidak ada kata paksaan itu sepertinya diperbolehkan begitu ya Pak. Padahal mohon maaf dalam ajaran agama kita kan perzinaan itu jauh lebih berdosa dibandingkan dengan ini karena justru itu suka sama suka sadar sama sadar ya Pak. Namun untuk menyikapi hal ini kok kalau yang di Jawa Barat ya itu diiming-imingi. Sebenarnya dengan mengiming-imingi itu kan salah satu upaya memaksa ya sebenarnya. Meskipun pada akhirnya mungkin secara psikologis si siswa yang diperkosa ini tidak terpaksa sekali atau istilahnya diseret, tetapi karena mereka kan terpaksa mau karena memilih ada iming-iming yang akan diberikan dan yang melakukan itu adalah orang yang lebih berkuasa. Jadi karena itu kan kepalanya sendiri ya malah kalau tidak salah atau gurunya. Oh kepala pesantren itu melakukan tindakan kekerasan dengan memperkosa 12 orang, 4 orang yang hamil dan melahirkan begitu. Nah si siswa ini kan berada di pihak yang memang tidak punya power apa-apa, yang lemah begitu, sehingga siswa ini juga terpaksa juga melakukan itu. Keterpaksaan itu bukan berarti dipaksa, diancam. Mungkin mereka terpaksa melakukan karena memang mereka membutuhkan yang dijanjikan oleh pelaku. Nah itu mungkin bisa dari situ. Namun kalau yang di Pekanbaru kata Bapak tadi kok jadinya tidak dihukum ya, karena memang tidak ada unsur paksaan tadi, itu perzinaan. Barangkali kalau misalnya mereka akan dihukum dua-duanya, karena kan berzina itu akan terjadi apabila kedua-duanya mau melakukannya. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Mohon tambahan barangkali dari Mbak Yuni atau dari Pak Yusuf dan yang lain, silakan. Baik, terima kasih Bu Sukiah. Kita kembalikan dulu nih ke Pak Ibin. Pak Ibinnya terpental. Terpental ya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibin. Nah, Bapak Ibu, kita cukupkan di sini ya untuk materi Ibu Sukiah tentang anti kekerasan seksual. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukiah dan Pak Yusuf Ahmad yang sudah menyampaikan materi tentang anti kekerasan seksual.